Doa yang salah adalah doa yang berpusat pada manusia. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Apakah sudah siap masuk ke dalam momentum Imlek? Udah mulai siap ya? Nah, saudara, pada hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, bisakah doa mengubah rencana Tuhan? Bisakah doa mengubah rencana Tuhan? Nah, nats kita pada hari ini dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Tapi kita akan bacakan cuma ayat 5 sampai 13. Oke? Yang punya kitab boleh buka ya. Yang tidak bawa kitab boleh baca depan ya, sama-sama ya. Sudah siap? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berbagailah setiap kita yang sudah membacanya, merenungkannya, dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, saudara, ada sebuah berita gembira. Minggu lalu MU menang melawan Arsenal 3-2. Ayo, penggemar MU siapa nih? Ada satu orang ya, saudara. Tapi hari ini saya tidak bicara tentang MU dan Arsenal. Tapi waktu saya membaca atau melihat hal ini, saya teringat dengan sebuah pengalaman saya tentang sebuah pertandingan. Ada seorang ibu yang datang kepada saya, lalu bilang gini, Pak Yosef, tolong bantu doakan anak saya. Besok mau lomba, tolong doakan supaya menang. Ya, tolong doakan supaya menang. Setelah doakan, saya kemudian berpikir gini, seandainya pihak lawan juga minta didoakan oleh hamba Tuhan lainnya. Ya, seandainya pihak lawan juga minta didoakan pihak lawannya untuk menang. Kira-kira siapa yang menang? Kalau anak yang saya doakan menang, apakah itu berarti doa saya didengarkan Tuhan? Apakah doa saya lebih berkuasa? Mungkin karena saya lebih beriman kali ya, sehingga saya menang. Atau sebaliknya, jika pihak lawan kalah atau menang, apa artinya imannya kurang besar? Lalu saya pikir, iya ya, kalau seandainya makin banyak orang berdoa buat pihak saya, atau mungkin kita berkumpul, ayo sama-sama berdoakan, ya, lalu kita berpuasa, mungkin makin besar peluang untuk menang. Perhatikan, saudara, saya lebih didengar
saya lebih beriman. Kita bisa mempengaruhi keputusan Tuhan dengan ribuan orang berdoa dan berulang-ulang. Semuanya ini adalah sebuah kalimat yang fokusnya kepada usaha manusia. Saya lebih didengar. Ini bicara tentang saya diterima oleh Tuhan. Saya lebih beriman. Ini bicara tentang bahwa seolah-olah saya punya kekuatan rohani dalam hidup ini. Saya bisa mempengaruhi dengan usaha saya. Seperti saya bisa mengontrol Tuhan. Saudara, doa yang salah adalah doa yang berpusat pada manusia. Dalam tradisi atau kebiasaan doa agama Yahudi itu ajarkan pentingnya doa-doa rutin setiap hari. Dan mereka berdoa minimal 3 kali dalam sehari. Dan selalu pada jam-jam yang sama. Sekali lagi mereka diajarkan bahwa berdoa harus minimal 3 kali pada jam-jam yang sama. Dimanapun mereka berada, jika waktunya berdoa, harus berdoa. Jika sudah waktunya berdoa, dimanapun kau berada, harus berdoa. Bahkan menurut tulisan, seorang raja pun juga tidak bisa mengganggu orang yang sedang berdoa. Saudara, berdoa tidak salah. Tempatnya di mana tidak salah. Bagaimana cara berdoa juga tidak salah. Tetapi motivasi bisa salah. Sekali lagi, kita berdoa tidak salah. Tapi motivasi kita bisa salah. Kenapa demikian? Karena sebagian orang Yahudi waktu itu, mereka sengaja mengatur aktivitas mereka di luar rumah. Ya, mereka sengaja melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di luar rumah, pas waktu jam-jam ibadah atau berdoa. Jadi mereka sengaja di luar rumah, mungkin di bait suci atau mungkin di jalan-jalan raya, dan mereka berdoa pas waktu jam doa, supaya mereka dilihat oleh orang banyak. Inilah yang Tuhan Yesus sebutkan sebagai seorang yang munafik. Mereka terlihat suka berdoa, tapi sebenarnya mereka suka sekali dipuji oleh orang lain. Saudara, kalau hari ini mungkin contohnya gini. Mr. Yosef, doamu tadi luar biasa, bagus sekali. Lalu saya senang kan, pulang. Minggu depan saya kembali berdoa. Loh, kok hari ini saya tidak dapat pujian ya? Kok hari ini gak ada yang komentar ya? Lalu saya pulang. Mungkin ada yang salah dan doaku ya. Mungkin saya punya kalimat-kalimat kurang indah. Mungkin saya perlu memperbaiki kalimat saya. Nah, saudara, inilah yang dimaksud Tuhan. Saya berdoa bukan untuk Tuhan. Saya berdoa untuk mencari pujian sendiri. Nah, saudara, hari ini kita boleh cek bagaimana kita berdoa. Apakah waktu kita berdoa di depan umum sama enggak dengan berdoa di rumah, di kamar tersembunyi? Kadang-kadang mohon maaf sekali lagi, kita berdoa di rumah apa adanya, tapi di depan umum kita bisa doa syafaat panjang dan lebar. Nah, hati-hati, ini rawan untuk mencari pujian. Nah, saudara, yang kedua adalah Yesus berkata, jangan bertele-tele. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh sering berdoa, tapi lebih ke arah pemikiran bahwa dengan banyaknya doa dan kalimat-kalimat yang diomongkan, maka doanya dapat dikabulkan. Makin banyak berdoa, kalimat makin panjang, makin bagus, kita pikir dengan hal itu kita bisa mengontrol Tuhan. Nah, kalau hari ini mungkin yang paling sederhana, mohon maaf sekali lagi, saya mau tanya, apa bedanya doa pendeta dengan doa penginjil? Apa bedanya doa penginjil dengan doa seorang ayah untuk anaknya? Kalian tahu apa bedanya?
Saudara, sekali lagi saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh minta didoakan oleh hamba Tuhan atau seorang ayah. Tidak. Kita harus saling mendoakan karena kita satu tubuh Kristus. Tapi yang jadi persoalan adalah kalau kita merasa bahwa ada kuasa doa seseorang lebih besar daripada yang lainnya. Kita merasa bahwa kuasa doa pendeta lebih besar daripada penginjil. Padahal semuanya itu di dalam nama Yesus Kristus. Apalagi kalau tambah dengan, makin banyak orang berdoa. Pendeta Alex, pendeta Yosef, penginjil Lydia, makin banyak orang berdoa. Makin banyak doa ini, makin bisa membuat Tuhan itu tergerak hatinya. Saudara, sekali lagi, ini sama dengan usaha untuk mengontrol Tuhan. Masalah utama bagi manusia berdosa adalah hati yang berpusat pada diri sendiri. Hati yang selalu berusaha untuk mengatur hidup sendiri. Saudara, Yesus berkata bahwa jangan jadi seperti orang munafik yang tujuan doanya adalah untuk mencari pujian atau untuk mengontrol Tuhan. Itulah alasan kenapa setelah Tuhan berkata demikian, Tuhan ajarkan kita konsep doa yang benar, yaitu doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami dimulai dengan kata Bapa Kami yang di surga. Doa adalah sarana kita untuk berrelasi dengan Tuhan. Saudara, suatu waktu saya mencoba memperhatikan tempat saya tinggal. Dan saya melihat bahwa tidak hanya orang percaya yang berdoa. Bahkan orang yang tidak percaya pun juga berdoa. Betul? Betul enggak? Tidak cuma orang Kristen yang berdoa, tapi semua orang berdoa. Ada doa minta ampun, doa minta tolong, ya, ada doa bersyukur. Semua orang berdoa. Lalu apa yang membuat perbedaan antara orang Kristen dan orang bukan Kristen? Apa yang bikin beda doanya orang percaya dan bukan percaya? Saudara, saya temukan bahwa perbedaan utama terletak kepada alasan dan tujuan kita berdoa. Karena Injil, setiap orang percaya telah mengalami pemulihan relasi dengan Tuhan dan diadopsi menjadi anaknya. Bukan hanya diadopsi, tapi kita dipanggil Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dia tidak hanya tentukan apa tujuan kita hidup, tapi juga dia tentukan apa sarana kita untuk mencapai tujuan itu. Dan doa adalah salah satu sarana yang Tuhan inginkan kita pakai untuk bertumbuh dalam Tuhan. Itulah alasan kenapa kita harus belajar terus berdoa. Jadi, doa merupakan respon atas anugerah Tuhan dan cara kita untuk membangun relasi dengan Tuhan. Sebutan Bapa Kami yang di surga itu menggambarkan keunikan Tuhan kita. Tuhan yang penuh kemuliaan, tapi juga dekat dengan kita semuanya. Tuhan sangat mengenal siapa kita. Ia tahu apa yang kita perbuat di tempat tersembunyi. Ia tahu apa kebutuhan kita sebelum kita meminta. Dan ia selalu berikan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Saudara, adalah saya selagi 2 minggu lagi akan masuk momentum Imlek. Nah ini, biasanya mulailah kemudian ada kiriman hampers Imlek. Ya, hampers Imlek. Saya tidak bilang bahwa saya lagi minta hampers ya, enggak. Cuma biasanya orang udah mulai kirim hampers Imlek. Nah, andai kata suatu waktu pas momentum Imlek itu, ada yang kirimkan saya hampers Imlek. Nah, apa yang saya buat? Saya penasaran, siapa sih yang begitu perhatian kirimkan saya hampers? Saya cari tahu. Siapa nih? Dah namanya. Wah, siapa nih? Lalu saya mungkin akan ambil HP, lalu foto. Setelah foto, posting di Instagram. Thanks ya buat hampersnya, buat siapapun yang memberikan ini. Siapa di sini pernah bikin gitu? Thanks ya buat hampersnya kepada siapapun yang kirimkan ini. Pernah gitu?
Saudara, untuk hampers saja kita bisa begitu peduli. Kita bisa merasa ada perhatian. Lalu bagaimana hari ini relasimu dengan Tuhan? Bagaimana perhatianmu kepada Tuhan? Bukankah sewajarnya hari ini kita harusnya semakin rindu untuk mengenal pribadi Tuhan yang begitu mengasihi kita. Pribadi yang telah menebus hidup kita di atas kayu salib. Harusnya kita semakin rindu untuk mengenal Tuhan. Tapi mohon maaf sekali lagi. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal pribadi Tuhan kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan? Kalau cuma seminggu sekali ke ibadah tempat ini, lalu masuk di dalam ruang ibadah ini, setelah itu pas waktu khotbah, buka HP, main game, dan sebagainya. Saudara, Anda bilang bahwa Anda telah menerima kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Anda rindu untuk mengenal Tuhan, tapi mengapa kita tidak benar-benar atau sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan? Firman Tuhan dan doa adalah sarana kita untuk mengalami pertumbuhan dalam Kristus. Roh Kudus akan menolong kita untuk terus bertumbuh, membuat kita semakin kagum akan pribadi Tuhan. Semakin membaca firman Tuhan, harusnya semakin kagum tentang Tuhan kita. Oh, Tuhan kita begitu luar biasa. Semakin kita mendengar firman Tuhan, kita makin memahami apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita anak Tuhan, tidak lain adalah apa yang juga gereja kita rindukan. Masih ingat apa visi misi kita? Masih ingat? Jangkau? Apa? Masih ingat? Menjadi apa? Masih ingat? Ya sudah, penggampan jangkau, bina utuslah. Saudara, Tuhan rindu bahwa kita memahami. Setiap kita Tuhan panggil untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Setiap Tuhan panggil supaya kita bisa bertumbuh dan bisa kemudian men-sharingkan tentang Tuhan dari kita. 4 minggu sebelum ini kita membahas tentang apa yang harusnya ada dalam kehidupan kita anak Tuhan. Pertama, kita harus bertumbuh berpusat pada Kristus. Kedua, kita harus bertumbuh dalam sebuah persekutuan yang Tuhan siapkan. Mari bertumbuh bersama-sama, jangan berjuang sendirian. Yang ketiga adalah mari kembali kita sama-sama rindu sekali untuk melayani Tuhan. Yang terbaik dalam hidup ini, mari menjadi seorang murid Kristus yang punya hati misi. Saudara, itulah kehendak Tuhan bagi setiap kita. Jangan berhenti bertumbuh, jangan cuma pergi gereja. Karena murid Kristus akan terus bertumbuh. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Supaya setiap kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, sayangnya hari ini banyak orang berdoa hanya demi memenuhi kebutuhan mereka. Saya ulangi, sayangnya hari ini banyak orang berdoa hanya demi memenuhi kebutuhan mereka. Ini adalah sebuah konsep doa yang keliru. Yang benar adalah Allah lebih dahulu, bukan keinginan kita. Allah lebih dahulu, bukan keinginan kita. Sebelum kita berpikir tentang kebutuhan kita, doa Bapa kami mau kita berfokus pada kepentingan Tuhan lebih dahulu. Sebelum kita bicara tentang apa yang kita mau, pikirkan, apakah hari ini saya sudah memahami apa yang Tuhan kehendaki. Jangkau, bina, utus. Baru kemudian kita bisa bilang bahwa Tuhan, saya butuh. Saudara, doa bukan memberitahu Allah apa yang kita mau, melainkan menyelaraskan dengan apa yang Allah kehendaki. Saudara, waktu kita berdoa, kita perlu sadar bahwa Allah tahu apa yang kita minta sebelum kita minta. Jadi doa bukan sarana memberitahu Allah
apa yang kita mau. Tapi mencari tahu apa yang Allah mau. Apa yang Allah mau. Doa bukan sarana kita memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kehendak Tuhan menjadi yang utama dalam hidup orang percaya. Di mana nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Allah datang, dan kehendak Allah terjadi. Saudara, itulah awal daripada sebuah konsep doa Bapa kami. Allah lebih dahulu, bukan keinginan kita. Doa juga bukan sarana kita untuk belajar, bersandar kepada Tuhan. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya. Saudara, makanan atau apapun juga yang kita punyai hari ini, lebih tepat kita melihatnya itu adalah berkat Tuhan daripada hasil usaha kita. Sekali lagi, makanan atau apapun yang kita punya hari ini itu lebih tepat dilihat sebagai berkat Tuhan daripada hasil usaha kita. Tapi Tuhan ajarin kita apa? Tuhan, berikanlah kami makanan kami secukupnya. Artinya dengan meminta, kita sedang belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Setiap hari, setiap waktu. Kita percaya bahwa Allah mengenal diri kita. Bahwa Allah akan memelihara hidup orang percaya. Yang kita andalkan adalah Tuhan. Dan bukan kemampuan diri sendiri. Dan ini pun juga bermakna. Agar setiap kita tetaplah rendah hati. Tetaplah rendah hati. Karena semua yang kita punya hari ini adalah pemberian Tuhan. Janganlah menjadi sombong. Janganlah juga menjadi cemas. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memelihara. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata kesalahan dan orang yang bersalah ini berarti hutang. Setiap kita adalah manusia yang berhutang kepada Tuhan. Setiap kita adalah manusia yang masih dan cenderung bisa berbuat dosa. Saudara ingat, dosa tidak hanya bicara tentang apa yang tidak boleh kita buat. Jangan membunuh, jangan mencuri, dan sebagainya. Tapi dosa juga berkata bahwa ketika kita tidak melakukan apa yang harus kita perbuat. Misalkan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah orang tuamu. Kasihilah sesamamu. Ampunilah musuhmu. Dan waktu kita tidak melakukan hal itu, kita pun juga berbuat dosa. Saudara, waktu kita sadar betapa rentannya kita, betapa lemahnya kita untuk berbuat dosa, harusnya itu membuat kita sadar bahwa setiap hari kita butuh pengampunan daripada Tuhan. Kita butuh minta Tuhan mengampuni setiap kesalahan kita. Akuilah dosa kita depan Tuhan. Akui dosa kita. Bukan untuk diterima di sisi Tuhan. Bukan. Bukan supaya kita diterima di sisi Tuhan. Bukan. Sekali diterima untuk selamanya. Tapi sebagai panggilan kita untuk hidup dalam kekudusan. Panggilan kita untuk hidup serupa dengan Kristus. Saudara, engkau dan saya Tuhan panggil untuk mengasihi orang-orang. Mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Karena mereka pun juga adalah orang yang sama kita. Masih rentang, masih bisa berbuat dosa. Saudara, tidak gampang untuk mengasihi dan mengampuni musuh kita. Tidak gampang. Tapi panggilan kita adalah kita perlu belajar mengampuni mereka. Meskipun itu terasa begitu berat. Dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini sebuah peringatan bagi setiap kita. Bahwa setiap hari, setiap waktu, kita juga butuh kelepasan dan kemenangan akan pencobaan. Iblis selalu menggoda kita. Iblis jauh lebih kuat dan punya banyak cara untuk membuat kita jatuh. Untuk membuat engkau dan saya makin jauh daripada Tuhan. Saudara, yang paling gampang begini. Kalau kita naik mobil, lalu tiba-tiba ada orang yang
melambung, gitu kan? Pertanyaan gini, kamu marah nggak? Waktu kau marah, engkau jatuh dalam cobaan. Betul? Ya paling simpel deh. Ya, kalau di rumah anak nakal, kau marah nggak? Itu paling gampang. Dan masih banyak hal lagi. Jadi setiap hari engkau dan saya pasti akan dicobai. Dan ingat, pencobaan si iblis adalah membuat kita makin jauh daripada Tuhan. Itulah alasan kenapa kita harus terus jangan andalkan diri sendiri, tapi andalkan Tuhan. Hanya bersandar pada Tuhan kita bisa menang atas iblis. Yakobus 4 ayat 7 bilang gini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, mari belajar bersandar pada Tuhan. Karena kita semua adalah manusia yang lemah, yang rentan sekali dengan banyak hal. Satu hal yang paling sering kita dengar hari ini adalah konsep push. Pray until something happens. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Konsep ini konsep yang populer. Dari zaman saya sudah ada. Sampai hari ini. Tapi konsep ini punya masalah. Ya, karena diukur dari apa yang terjadi. Sekali lagi, berdoalah sampai sesuatu terjadi. Dan ini misalnya adalah apa yang terjadi. Ayo, doa terus sampai sembuh. Kalau belum sembuh, berdoa lagi. Ayo, doa terus, minta berkat Tuhan. Masakan Tuhan yang telah menebus kita, Dia tidak mendengar doa kita. Ayo, klaim janji Tuhan. Aku pasti bisa, aku pasti sembuh. Kalau belum terjawab, pasti kamu kurang beriman. Pasti kamu kurang tekun berdoa. Pasti kau masih punya banyak dosa. Ayo akui dosamu, supaya Tuhan bisa kasih kamu kesembuhan. Ayo berdoa. Jangan berhenti berdoa sampai Tuhan menjawab. Saudara, setelah terus berdoa, tidak ada hasilnya. Malah yang muncul apa? Keletihan rohani. Dan kita merasa kecewa sama Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau biarkan aku begini? Saudara, Yesus kembali ingatkan setiap kita. Jangan mengira dengan banyaknya doamu dapat membuat Tuhan kabulkan doamu. Oh saudara, ketika kita berharap dengan usaha kita sekali lagi dapat ubahkan Tuhan, maka sekali lagi itu keliru. Sebagai hamba Tuhan, ya, ada satu permintaan doa yang paling sulit buatku. Ya, kalau yang lain nggak tahu. Kalau saya paling sulit. Itu doa apa? Doa pelepasan. Tahu pelepasan? Doa mendoakan orang untuk pergi selamanya. Gitu ya. Doa pelepasan itu adalah doa untuk mendoakan orang untuk pergi selamanya atau orang meninggal gitu ya. Supaya pergilah dan damai begitu. Saudara, waktu saya diminta doa pelepasan, saya bingung. Harus berdoa bagaimana? Satu sisi, kalau secara kedokteran tidak mungkin sembuh, tinggal tunggu meninggal ya, atau pergilah itu ya. Tapi bukankah kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup berikan kesembuhan? Amin. Betul? Nah, kalau benar-benar pergi bagaimana? Apakah dia pergi karena doa saya? Kalau dia tidak pergi, lalu sembuh, bagaimana? Oh saudara, saya bergumul dengan hal itu. Saya harus berdoa bagaimana? Ya. Tapi sekali lagi, hari ini, waktu saya memahami tentang konsep doa yang benar. Hari ini ketika ada orang minta, Pendeta Yosef, tolong doa pelepasan. Maka saya akan bilang begini, mohon maaf, kita hari ini bukan berdoa pelepasan, tapi kita berdoa doa penyerahan diri kepada Tuhan. Bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Kalau Tuhan izinkan, sembuh. Dan biarlah semua sesuai kehendak Tuhan. Kalau Tuhan kata lain,
biar juga sesuai kehendak Tuhan. Saudara, doa berarti penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Bukan push, tapi surrender. Push adalah minta setiap kita untuk berdoa terus-menerus. Dan fokusnya adalah ada perubahan yang terjadi. Ya, kalau ada perubahan terjadi, itu berarti kita bisa bangga. Ya, kita bisa bilang, wah, saya didengarkan Tuhan. Ya, saya ini adalah prajurit doa. Tapi kalau tidak terjadi atau belum terjawab, mulai stres. Wah, apakah saya kurang beriman? Apakah saya tidak diterima oleh Tuhan? Apakah saya kurang tekun? Dan dia akan dapatkan kelegaan waktu doanya sudah dijawabkan Tuhan. Tapi kalau surrender, itu bicara tentang hati kita. Waktu kita berdoa, kita sedang belajar untuk bawa hati kita pada Tuhan, untuk tunduk kepada rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Kita sedang belajar fokus kepada apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya minta. Kita belajar untuk percaya dan pengharapan, sama seperti anak kecil yang berharap kepada bapaknya, bahwa Tuhan akan memelihara setiap kita. Tuhan punya rencana yang indah. Dan kalau doaku sudah dijawab, it's okay. Itu okay. Itu gak masalah. Karena Tuhan mau saya belajar memahami rencana Tuhan. Tuhan mau saya berproses dalam pertumbuhan. Dan hasilnya apa? Setiap kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Ketaatan itu akan membawa kita kepada penyerahan diri sepenuhnya pada Tuhan. Apapun jawabannya, saya percaya Tuhan itu baik. Saudara, di Taman Getsemani, Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Dan Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Ia taat sampai mati di kayu salib. Karena ketaatan Kristuslah, doa kita tidak lagi ditentukan oleh hasil yang kita terima, tapi oleh kasih Allah yang tidak pernah berubah. Sekali lagi, di dalam Kristus, doa kita tidak lagi ditentukan oleh hasil yang kita terima, tapi oleh kasih Allah yang tidak pernah berubah. Kristus taat pada kehendak Bapa dan menjadi dasar kita diterima sebagai anak. Kristus menyerahkan dirinya sepenuhnya, bukan supaya doa kita selalu dijawab, tapi supaya kita selalu diterima. Sekali lagi, bukan supaya doa kita selalu dijawab, tapi supaya kita selalu diterima. Karena Kristus, kita berani berdoa dengan iman, bukan untuk menguasai Allah, tapi untuk hidup di bawah kedaulatan Tuhan. Penyerahan diri kita kepada Tuhan bukan berarti berhenti meminta, tetapi meminta dengan hati yang rela, taat, apapun juga jawaban Tuhan dalam hidup kita, supaya melalui doa kita, hati kita dibentuk, kehendak kita diseraskan dengan kehendak Tuhan, dan karakter kita diubahkan menjadi serupa Kristus. Saudara sekalian, hari ini apa motivasi kamu waktu berdoa? Apakah dalam doamu kehendakmu diseraskan dengan kehendak Tuhan? Waktu engkau bergumul hari ini, mau kerja apa? Mau kuliah apa? Mau menikah dengan siapa? Ekonomi lagi tidak baik, semua merah. Oh, banyak hal. Maka berdoalah kepada Tuhan. Minta Tuhan pimpin untuk berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menjawab doamu, baik itu ya maupun tidak, teruslah berdoa, bertanya, Tuhan, apa maksudmu waktu kamu bilang ya? Apa maksudmu waktu kamu bilang tidak? Sudah selalu kembali kepada kata Tuhan, apa kehendakmu? Apa maumu? Bagi kita yang sudah lelah berdoa, sudah capek berdoa, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, berulang-ulang, dan jawaban Tuhan seolah-olah belum ada. Ingatlah, Allah tidak pernah menjauh dari kita.
Karena Kristus lebih dahulu serahkan dirinya kepada setiap kita. Di dalam Kristus, doa kita tidak pernah sia-sia. Tuhan sedang bekerja, bukan hanya untuk mengubah keadaan, tapi juga membentuk hati kita sekali lagi, untuk semakin percaya dan semakin berserah kepada kasih-Nya. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Amin. Kita berdoa.